Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, seperti kemarin kita membaca satu artikel yang saya tulis dalam majelis kita ini, maka malam hari ini pun akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan majelis yang penuh barokah, majelis Ribat Al-Murtadha, senantiasa oleh Allah SWT diturunkan rahmat kepada kita semua di tempat yang sangat mulia ini. Dan juga bagi siapa saja yang sempat ikut mendengarkan apa yang telah kita laksanakan di tempat ini lewat media sosial, mudah-mudahan mereka semua umat Islam khususnya yang ada di Indonesia diberi kesehatan penuh dan juga diberi kesejahteraan serta perlindungan dari Allah SWT, terutama di zaman seperti sekarang ini, musim virus COVID-19. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT tidak tertular, dan juga mudah-mudahan ini musibah segera diangkat oleh Allah SWT, terutama nanti pada saat bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagaimana bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Tentu untuk agar kita ini doa-doa kita diperhatikan oleh Allah SWT, tentu perlu kita mempelajari apa yang diajarkan oleh syariat yang juga diturunkan oleh Allah SWT ya. Di antara dari sekian ajaran syariat itu kan macam-macam ya, tapi ada ajaran yang saya tulis sebagai judul, yaitu bahaya rakus harta dan ambisius jabatan. Itu dua hal yang tidak baik kalau dilakukan oleh umat Islam. Bahkan terkadang Allah murka atas hambanya yang rakus terhadap harta dan juga ambisius terhadap jabatan. Kita masih ingat ada seorang yang dilaknat oleh Allah SWT, tertera di dalam Al-Quran, namanya Qarun. Itu salah satu umat di zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Yang Qarun itu sebenarnya masih famili dengan Nabi Musa ya, tapi kelakuannya yang tidak terpuji, yaitu dia mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, tapi pelitnya luar biasa, rakus dan pelit. Pada akhirnya Allah murka kepada si Qarun ya. Lantas Allah menenggelamkan Qarun bersama dengan harta miliknya. Di Indonesia ada istilah ini, harta karun ya. Sebenarnya itu istilah dari harta korun. Kemudian lisan Indonesia mengatakan harta karun. Maka kalau ada penemuan-penemuan harta yang ada di dalam tanah dikatakan harta karun. Sebenarnya itu adalah istilah meminjam dari kalimat hartanya korun. Naudzubillah min dzalik, itu tidak baik ya sebenarnya ya. Menyimpan harta ditimbun, penimbunan akhirnya Allah murka. Bukan sekedar korunnya saja yang ditenggelamkan oleh Allah, tapi sekaligus hartanya. Kemudian juga ada ambisius jabatan, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu dulunya asalnya raja yang baik, asalnya ini raja yang baik, bijaksana. Kemudian dia juga senantiasa menyantuni rakyatnya sehingga rakyatnya ini sejahtera, akhirnya dia dicintai oleh rakyatnya. Tapi karena dicintai, pada akhirnya timbul rasa kesombongan, akhirnya minta rakyatnya yang sudah terlanjur mencintai dirinya itu mengatakan, ya sekarang saya bukan sekedar raja, saya ini adalah Tuhan kalian, maka kalian harus menyembah kepadaku. Ini juga karena rakus atau ambisius ya, bahkan gak cukup jadi raja, minta jadi Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Pada akhirnya pada akhirnya si Fir'aun ini mengangkat seorang menteri atau hulu balang, atau bukan hulu balang, pendamping ya,
Ini yang dipercaya dalam segala hal. Maka ada seorang yang ya memang cerdas dan dia mempunyai variasi yang banyak untuk mengatur negara. Namanya Haman. Ya, ini Haman dikatakan menteri segala urusan. Ya, semuanya diatur oleh Haman. Nah, tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendakwai Firaun. Nabi Musa menyampaikan dengan bahasa yang bagus, ajakan yang menarik. Sebenarnya Firaun itu pernah mau sadar ini atas argumentasi yang disampaikan oleh sama Nabi Musa. Kemudian dia minta nasihat kepada Haman. Ya, ini orang yang dianggap luar biasa oleh Firaun. Maka Haman mengatakan begini, wahai raja, maksudnya wahai Firaun, sekarang engkau kan sudah disembah oleh rakyatmu. Nah, kalau engkau mendengarkan nasihatnya Firaun, maka engkau akan menyembah Tuhannya Firaun. Kan turun derajat. Wong kamu sekarang sudah disembah kok mau jadi penyembah, kan turun derajat. Akhirnya si Firaun ini karena kesombongannya dan ambisius jabatan, dia juga mengatakan iya juga ya. Kalau aku menyembah Tuhannya Firaun, maka aku tidak disembah lagi dan begitu. Akhirnya dia marah kepada Nabi Musa, ya dah. Akhirnya tetap kafir dan pada akhirnya baik Korun maupun Firaun maupun Haman akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Rakus harta dan ambisius jabatan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rakus harta, ambisius jabatan, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta, berebut jabatan, atau mencari fasilitas duniawi sekalipun dengan cara yang halal. Memang tampaknya mendapatkan kenikmatan dunia dengan menumpuk harta secara halal itu boleh-boleh saja menurut hukum syariat. Namun ternyata hal itu sangat mengkhawatirkan bagi umat Islam, terutama bagi yang mempunyai sifat rakus dan ambisius. Ya, mengumpulkan harta. Pertama, mencari harta itu boleh, apalagi dengan cara yang halal. Kita sekarang bicara di intern umat Islam ya. Kalau tadi saya contohkan baik Firaun, Haman dan Korun itu kan bisa dikatakan orang kafir ya. Kita tidak bahas wilayah orang kafir, tapi sekarang kita fokus pada permasalahan yang dalam intern umat Islam. Pertama, mencari harta yang halal itu boleh atau tidak boleh? Boleh, halal ya. Tapi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi umat Islam itu juga mempunyai dampak yang negatif. Walaupun boleh halal, tapi kadang-kadang yang halal yang boleh itu belum tentu positif. Ya, ada juga yang negatif. Kenapa? Kalau orang tersebut atau si muslim itu punya sifat rakus, maka mengumpulkan harta jadi masalah tersendiri. Ya, jadi tidak harus kita bicara mungkin mengumpulkan harta dengan cara yang haram, korupsi, mencuri, atau menggandakan uang, atau money laundry misalnya, mencuci uang dengan berbagai macam yang diharamkan oleh syariat. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar dia bekerja yang halal, cuman menumpuk sampai karena dia rajin bekerja sampai lupa pada ibadah, padahal dia muslim. Ini juga membahayakan bagi umat Islam dan mengkhawatirkan, terutama bagi yang mempunyai sifat rakus. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata anak Adam mempunyai emas atau lembah, niscaya yang jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata anak Adam mempunyai emas satu lembah. Satu lembah baik. Satu lembah itu satu gunung ya. Antara gunung itu lembah ya. Antara dua gunung berarti satu lembah. Emasnya satu lembah. Ya. Terus niscaya ia ingin memiliki satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya melainkan tanah atau kematian. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ini nasihat Nabi ya. Ini sekali lagi kita bicara umat Islam saja ya. Andai kata seorang muslim lah begitu. Andai kata seorang muslim itu
setelah dia bekerja, kemudian dia mendapatkan hasil dari kerjaannya itu emas sebanyak 1 lembah di antara 2 bukit. Wah, ini kan besar nih ya. Nah, saya gambarkan lembah itu kalau di Makkah sana itu ada namanya lembah yang dipergunakan untuk bermalam di Mina. Jadi Mina yang biasanya untuk haji itu ya mabit atau bermalam mabit di Mina itu adalah tempat di antara 2 gunung. Sini gunung, sini gunung. Nah, ini di tengah-tengah begini. Ya, lembah. Itu jutaan orang bisa masuk di situ. Luar biasa, lebar sekali, namanya juga gunung namanya ya, di antara 2 gunung begitu. Nah, ini misalnya itu kan banyak batu-batuan ya. Misalnya semua batu-batuan itu jadi emas, dimiliki oleh seorang. Ya, mestinya kan cukup ini kan. Tapi sifat manusia, walaupun itu muslim, itu biasanya ingin lebih lagi. Kalau misalnya di sebelahnya itu ada lembah lagi yang isinya emas, ini kita bicara halal ya, bukan bicara haram ya. Dan dia bisa membelinya, bakalan dibeli. Makanya kadang-kadang kita melihat tuan tanah dari mungkin juga di sekitar kita ya, atau orang-orang yang kita kenal kan begitu ya. Ini sudah mempunyai tanah 1 hektar, di sana ada jualan 2 hektar, ada jualan tanah lagi yang lain ya. Ini biasanya dibeli menjadi 2 hektar. Setelah punya 2 hektar, di sana ada orang jualan 10 hektar dan dia mampu membelinya. Apa yang dilakukan biasanya? Selagi dia mampu, wah ada 10 hektar, saya beli lagi. Demikian dan seterusnya. Asalkan dia mampu akan dibeli. Kita bicara Islam atau kalangan umat Islam dan itu halal. Cuman sifat manusia ini yang kekurangannya adalah tomak, rakus, ingin selalu menguasai harta dan menguasai harta walaupun dengan cara yang halal. Tapi ini sebenarnya kekurangan itu dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak percaya? Coba ya misalnya. Kalau ini kalian anak pesantren itu kan biasanya dari orang tuanya gitu kan diberi sangu ya atau uang saku atau dikirim tiap bulan gitu ya. Hari ini dikirim misalnya saja karena orang tuanya lagi sedang dalam keadaan berkecukupan dapat rezeki, dikirim uang 1 juta. Dibilang, nah ini bulan ini ada uang 1 juta saya berikan padamu ya. Terima kasih ayah gitu. Kemudian dengar bahwa bulan yang akan datang ayahnya itu berlebih-lebihan uangnya, dapat rezeki yang luar biasa. Kemudian ada sentingan bicara itu bahwa ayahnya akan memberi 2 juta. Kira-kira ditolak enggak sama anaknya? Ditolak apa enggak kira-kira? Ya diterima kan. Wah, sekarang atau kemarin saya dapat uang berapa? Kiriman 1 juta. Ini 2 juta. Alhamdulillah. Kan begitu ya. Kenapa? Itulah sifat dasar manusia. Lanjut. Nah, itu sebenarnya tomak semacam itu kata Nabi Muhammad SAW. Rakus ingin terus pada harta. Ini tidak bisa berhenti kecuali diberi makan tanah. Maksudnya apa? Mati. Kalau orang sudah mati, maka sifat tomak dan kepemilikan itu akan berhenti. Jadi menunggu mati dulu baru tidak mau harta. Kenapa? Karena mulutnya sudah tersumpal oleh tanah. Maksudnya kematian. Dan Allah SWT bila mana kita sudah menyadari kemudian kita bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menerima tobat kita. Malam yughorgir, sebelum nyawa atau sebelum nyawa ini ada di kerongkongan. Jadi kalau misalnya kita iya betul ya gitu. Betul juga ya, harta ini luar biasa ya. Saya punya kawan menulis dan tulisannya saya senang sekali, bahasanya ringan gitu kan. Katanya begini, sebenarnya peristiwa corona atau COVID-19 ini banyak mengajari kita untuk hidup sederhana. Ya betul. Misalnya dalam satu rumah tangga tidak bisa beli apa-apa, punya uang sebut aja 10 juta ini. Keluarganya cuma bapak, ibu dan 1 anak. Itu kan berlebihan ya, 10 juta. Tapi kalau sekelilingnya nggak ada orang jualan, ada jualannya cuma nasi, tempe sama sambal. Ya cukup itu kan hidup, ya enggak? Selebihnya ini adalah
hura-hura, keinginan pribadi, egoisme, ya enggak? Itu selebihnya. Jadi orang, kasarnya gini gambarannya tulisan tersebut, orang itu sebenarnya hanya cukup makan, kasarnya nasi dicampur sama atau lauknya tempe misalnya, ditambah dengan sambal, itu cukup untuk hidup. Kalau misalnya ada orang suka apa ya, tambah sate, tambah gulai, tambah rawon, ya ini sebenarnya egoisme dan juga keinginan pribadi saja sebenarnya. Ya, kepingin variasi ini, variasi itu, bosan lah inilah. Padahal hidup, kasarnya secara sederhana itu bisa. Inilah COVID-19 ini sebenarnya mengajari kita. Kita di lockdown oleh corona ini, akhirnya kita di rumah, ya enggak pergi, ya enggak main-main, enggak apa saja lah. Ini karena kita di lockdown oleh corona. Nah, ini mengajarkan kesederhanaan. Ya, luar biasa ini Allah SWT menciptakan suatu virus itu corona, sedangkan kita juga mengambil manfaat dari corona tersebut. Dalam artinya kita sebenarnya bisa hidup sederhana. Andai kata kita sadar kemudian kita bertobat kepada Allah, ya Allah, kemarin kok saya ini selalu mencari harta, senang. Mungkin juga rekreasi, hiburan, dunia. Kalau sekarang kemudian sadar, ya Allah bener ya, sebenarnya kita bisa hidup sederhana, maka tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz. Dulu Sayyidina Amr bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ke Bahrain untuk memungut pajak. Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain serta mengangkat Al-Ala ibnu Al-Hadrami sebagai kepala pemerintah mereka. Tatkala Sayyidina Ubaidah pulang dari Bahrain dengan membawa harta, orang-orang dari golongan Ansor mendengar berita itu. Lantas mereka ramai-ramai mendatangi sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ya, ini ceritanya panjang, saya potong-potong ya. Jadi Sayyidina Amr bin Auf itu memiliki hadis riwayat ya, tentang bahwa Nabi SAW pernah mengutus Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke Bahrain untuk memungut pajak, yaitu namanya pajak wajib, karena Bahrain itu sudah tunduk dan mengaku berdamai dengan Rasulullah SAW. Kewajiban mereka bayar pajak. Ringkas cerita, setelah utusan Nabi ini pulang, kemudian masyarakat yang ada di Madinah ini tahu kalau Sayyidina Abu Ubaidah ini pulang dengan membawa uang, ya harta. Maka apa yang terjadi? Mereka ikut kumpul sholat subuh rajin. Yang kemarin misalnya saja asalnya 5 sof sholat subuhnya, ini bisa 10 sof ini. Kenapa? Karena mendengar ada utusan Nabi membawa uang dari Bahrain, mungkin Nabi akan bagi-bagi ya, karena itu hal yang halal. Jelas ya? Terus lanjut Ustaz. Usai mengimami sholat, Nabi Muhammad SAW berpaling kepada para jemaah dan beliau SAW tersenyum melihat para sahabat merapat mendekat tempat imam. Aku menduga kalian semua telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain membawa sesuatu. Sabda Rasulullah SAW. Benar wahai Rasulullah, jawab mereka. Bergembiralah dan renungkanlah apa yang sesungguhnya mengembirakan kamu. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kemewahan dunia menimpa kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian tertimpa kemewahan dunia, lalu mereka berlomba-lomba dengan kemewahan dan kalian binasa seperti mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, setelah Nabi SAW selesai sholat mengimami, kemudian Nabi melihat kepada orang-orang ini, banyak juga, mungkin bahasa saya ini banyak juga ya hari ini yang hadir ya. Maka beliau tersenyum, beliau tidak marah, ya, beliau tersenyum. Kemudian ngajak dialog. Ditanya, kalian kok ramai sekarang sholatnya, kok rajin? Dengar ya, bahwa Sayyidina Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa uang kan? Gitu. Iya Rasulullah benar. Ya mudah-mudahan saja kami ini kecipratan lah. Gitu barangkali ini dialog ringannya ya. Gambaran saya begitu ya, itu takribul paham.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya itu dijawab, kemudian beliau mengatakan, ya bergembiralah dan renungkanlah apa yang sesungguhnya menggembirakan kalian. Tidak apa-apa kalian bergembira. Mudah-mudahan ini uang dari hasil pajak itu bisa untuk kemaslahatan umat. Ya, misalnya saja. Oh, ini masjidnya perlu dibenahi, perlu renovasi. Maka kita akan renovasi. Kalau zaman sekarang ini misalnya, oh ini di daerah panas saja. Oh iya, ini sudah alhamdulillah. Memang bawa uang gitu. Ini yang bagus dinikmati bersama-sama. Ini kita berikan AC misalnya. Ya dah. Berikan AC, yaitu pendingin ruangan. Biar kalian kalau ke masjid bisa enak nyaman daripada panas. Nah, ini kan untuk kemaslahatan bersama ya. Tapi itu kan harapan dari masyarakat kan, pinginnya apa? Mendapatkan bagian tadi itu. Kalau saya datang mungkin dapat bagian 1 juta, ini 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Kan begitu harapan. Tapi tentu Nabi itu bijak, tidak asal. Tapi Nabi yang mengingatkan mereka begini. Sesungguhnya orang zaman dahulu ya, itu banyak yang binasa karena kekayaan. Aku sih tidak khawatir kalian itu jatuh miskin. Seperti sekarang ini kalian miskin. Aku tahu kok. Dan dengan kalian miskin ini subhanallah kalian rajin, sholat rajin, ngaji rajin. Yang aku khawatirkan seperti umat terdahulu kata Nabi. Itu mereka justru diberi musibah, diberi cobaan dengan harta kekayaan seperti Qarun tadi itu. Ya, Qarun diberi kekayaan ternyata tambah apa? Tambah bermaksiat pada Allah, tambah pelit dan segala macam. Aku khawatir itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena lantaran aku khawatir kalian jadi miskin, enggak. Tapi kalau kalian tiba-tiba jadi kaya, katanya OKB, orang kaya baru. Nah, istilahnya OKB, orang kaya baru. Kaget dia. Yang semula rajin sholat subuh, begitu kaya, maka besoknya sudah pergi kemana sampai misalnya kalau zaman sekarang ya, sebelum mempunyai uang 1 miliar, sholat subuh masih asyik, masih berjamaah ya, yang di masjid, musola, di pesantren. Tiba-tiba dapat uang, kucuran dana misalnya, nggak tahu dana dari mana ya, bantuan mungkin dari luar negeri karena proposal misalnya, dapat 1 miliar. Akhirnya besok sudah tidak ada lagi di masjid, tidak ada lagi di musola, tidak ada lagi di pesantren, adanya di hotel tidur. Sholat subuhnya bersama dengan zuhur kalau bangun, karena sudah menikmati enaknya tidur di kasurnya hotel yang berbintang ya. Barangkali begitu, ini dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ternyata tumpukan harta, ambisi jabatan dan fasilitas kemewahan duniawi lainnya itu dapat merupakan seseorang yang semula sebagai hamba Allah yang baik dan soleh dapat berubah menjadi orang yang lalai hingga binasa di hadapan Allah. Ya sekarang banyak loh ya, banyak. Bahkan dari sekian banyak itu ada tokoh-tokoh masyarakat yang semula itu baik, masya Allah ibadahnya luar biasa. Nah tiba-tiba kenal lah yang namanya uang ya. Uang juga kenal namanya jabatan, akhirnya ibadahnya itu ditinggal ya. Yang semula memimpin tahlil misalnya di kampung-kampungnya ya luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, lah sudah mulai mengenal kucuran dana, sumbangan-sumbangan dari berbagai macam, mulai misalnya dari perusahaan misalnya karena proposalnya jebol ya tembus, atau juga dari partai politik atau dari berbagai macam dana-dana yang dia harapkan akhirnya dapat dia. Yang semula ini dari rumahnya pergi ke musolanya naik sepeda ontel, tapi karena sudah ada uang maka diganti dengan sepeda motor. Dapat uang lebih besar lagi diganti dengan mobil, dapat lebih lagi besar dananya, akhirnya kemana-mana naik pesawat. Nah yang semula dirambut ini ditinggalkan. Kalau naik pesawat untuk kebaikan misalnya untuk berdakwah kemana-mana itu masih mending, ini enggak menikmati. Akhirnya nongkrong di sana, ini ketemu bos-bos yang luar biasa. Apa yang terjadi? Lupa dengan tugasnya dia sebagai tokoh masyarakat yang untuk membimbing rakyat kecil. Ini sering terjadi semacam itu. Jadi gila harta dan gila jabatan seringkali melalaikan seseorang ya, dari yang semula baik menjadi tidak baik. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Menurut Sayyidina Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu, ia memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apabila Persia atau Romawi dapat ditaklukkan, kalian akan menjadi umat yang mana? Menjadi umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau mungkin tidak begitu, ketika kalian berlomba-lomba dengan kemewahan dunia, kemudian saling iri, lalu kalian saling tidak mau tahu, selanjutnya kalian saling memusuhi dan sebagainya. Setelah itu kalian pergi kepada orang-orang dari golongan muhajirin yang serba miskin, dan kalian perbudak sebagian di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, Sayyidina Abdullah bin Amr itu menceritakan bahwa Nabi pernah berdialog dengan para sahabat. Kalau tadi kan Bahrain, ya Bahrain itu zaman tersebut bukan kota yang besar, tapi sudah bisa menghasilkan pajak kan begitu. Ada dulu kota yang sangat ternama itu Persia dan Rom. Ini kota besar. Kalau saya gambarkan misalnya, ya. Mungkin kalau Bahrain itu seperti Malang gini. Tapi kalau Persia dan Rom itu mungkin seperti Surabaya dan Jakarta. Jadi kalau dihitung penghasilan oleh Pemkot pemerintahan untuk untuk gubernuran ya, atau juga pusat itu Indonesia Jakarta misalnya, itu kan jauh penghasilannya lebih besar daripada Malang kan begitu. Nah, tatkala Nabi itu mendapatkan kiriman yang tadi Sayyidina Abu Ubaidah tadi ya dari Bahrain, anggap saja hasil dari pajak itu sebut 100 juta gitu ya. Itu pun masyarakat atau orang-orang dekat dengan Nabi pun berharap dapat kecipratan dana dari 100 juta ya dah. Lah ini Surabaya misalnya. Surabaya jauh lebih besar daripada Malang kan. Sebut saja di sana mendapatkan 500 juta kalau ditaklukkan itu ya, Persia dengan Rom ya ditaklukkan. Nah kalau mendengarkan utusan Nabi membawa uang 500 juta, kira-kira gimana ini? Ya 100 juta aja sudah pada datang berbondong-bondong ke masjid. Kira-kira kalau dengar 500 juta, mungkin subuh ini sholatnya full ya, tak cukup masjidnya. Itu kalau 500 juta gambarannya begitu ya. Gimana kalau dapat dari Jakarta atau DKI? Mungkin bisa 1 miliar. Wah tambah demikian. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat ya, kira-kira kalau Rom sama Persia ini dikalahkan atau dikuasai, ditaklukkan, kalian kira-kira gimana gitu ya. Tapi subhanallah Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjawab, menjadi umat sebagai diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada di antara umat Islam ini yang tetap sederhana pemikirannya ya, enggak semuanya rakus, enggak. Ada orang-orang yang baik. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk adalah sahabat yang sangat hati-hati dalam kehidupannya. Yang penting kami taat pada Allah dan Rasulnya. Mau diberi terserah, enggak diberi terserah. Tapi kan ada orang yang macam-macamnya nah. Dari sekian banyak masyarakat saat itu juga macam seperti juga zaman sekarang. Ada di antara tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa ya, tetap istiqomah ala siratul mustaqim, berpegang jalan yang lurus. Pokoknya enggak mau bengkok sana, tengok sini, tetap pada garis lurus. Ya, ini ada yang demikian. Benar memerlukan uang untuk kehidupan yang ya sekedarnya. Maksudnya sekedarnya sesuai dengan keperluannya. Tidak berlomba-lomba untuk mencari uang, jabatan dan seterusnya. Ini yang patut untuk diikuti. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan yang lain. Kalau begitu coba dipikirkan ya. Kalau begini gimana kita? Ketika kalian berlomba-lomba dengan kemewahan, kemudian saling iri nih ya, saling menjegal ya. Lalu kalian saling tidak mau tahu. Selanjutnya kalian saling bermusuhan dan sebagainya. Kalau misalnya ada uang 1 miliar ini, saya bagi misalnya sama semuanya. Maunya saya begitu. Ini misalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Uang 1 miliar. Ya, saya bagi sama misalnya. Nah, berarti berapa itu? 1 miliar dibagi 10 dari berapa? 100 juta. Betul ya? Tapi kan ada yang kecil, ada yang besar. Jangan-jangan yang besar nanti nakal. Misalnya ini kebetulan yang tua Ustadz Burhanuddin kan tua juga, badannya juga gemuk, protes. Misalnya ya, protes. Loh gimana? Ini
ini kan ada adik kelas saya ini jauh, badannya kecil lagi. Kalau beli pakaian, ini tidak salah ya berpakaian. Kalau beli pakaian, kalau saya memerlukan uang 100.000, kalau ini kan cuma 50.000, bagaimana akan dibagi yang sama? Ya nggak mungkin. Apalagi saya lebih tua, kan gitu. Wah, ini masih kecil, anak-anak lagi, ya nggak begitu. Akan terjadi silih pendapat. Ya, bahkan yang kecil mengatakan ya nggak bisa. Saya mah umurnya kan masih panjang. Ini kan memerlukan agar bisa hidup sehat, perlu nutrisi, perlu ini. Akhirnya berdebat sendiri. Gara-gara ada uang berapa? 1 miliar mau dibagi bersama. Itu terjadi saling iri, saling jegal, saling sikut. Seperti yang sekarang ini. Ya ada beberapa poin yang ada di masyarakat. Itu ada pos-pos yang namanya pos basah. Ya. Pos basah, lahan basah. Itu biasanya dipakai rebutan. Nah kalau sudah rebutan, bahkan antar kawan ini sikut sana sikut sini, ya kadang-kadang satu kantor ini saling menjatuhkan. Naudzubillah dari itu watak manusia. Kenapa? Dengan kepemilikan dan kerakusan, merasa selalu memiliki dan menginginkan, kemudian dituruti oleh hawa nafsunya. Yang terjadi adalah saling bertengkar dan saling bermusuhan gara-gara berebut harta atau dunia. Ini yang terjadi. Itulah sebenarnya yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kata Nabi, kalian pergi kepada orang-orang golongan muhajirin. Waktu itu orang muhajirin kan datang ke Madinah, ya, jadi tidak bawa harta. Sedangkan mereka di kalangan tampaknya banyak yang fuqara dan masakin. Sedangkan orang Ansor yang pemilik tempat, tuan tanah dan segala macam. Nabi khawatir jangan-jangan nanti yang miskin kali jadikan budak. Kalau sekarang ya bukan budak ya, sekarang misalnya jadi tukang batu, apa saja lah yang pekerjaan-pekerjaan kasar. Dan ini nyata terjadi. Orang kaya tidak bakalan mau mencangkul, ya dah, mencangkul sawah. Orang kaya, sudah kaya, bayar aja petugas atau namanya apa, buruh, kan begitu. Ini terjadi. Itu pun orang-orang kaya seperti pemilik-pemilik pabrik, ya, itu mengumpulkan sekian banyak buruh. Itu pun kadang-kadang kekayaannya jauh lebih dari apa yang digambarkan oleh seorang buruh. Misalnya seorang buruh pabrik dalam 1 bulan sebut saja mendapatkan gaji honor, saya katakan 2 juta saja. Dia hanya 2 juta untuk makan satu keluarga, habis. Ya. Sedangkan pemilik pabriknya ini bisa mengumpulkan 1 bulan bukan sekedar 2 juta, bisa-bisa sampai 1 bulannya 300 juta. Itu pun kalau misalnya seorang buruh pabrik lagi sakit, mau pinjam uang memang darurat. Ini nggak semuanya langsung diberi, macam-macam itu kadang-kadang bos-bos itu ya. Ada yang pelit, ada yang mengatakan sudah urusanmu. Kalau penting kalau kamu kerja saya gaji, nggak kerja nggak usah saya gaji dan lain sebagainya. Jadi harta itu menyebabkan kesombongan dan ini nyata dan terjadi di kalangan masyarakat modern zaman sekarang. Jelas ya? Baik, lanjut Ustaz. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu tiada lain adalah bentuk kekhawatiran beliau SAW terhadap umatnya yang memiliki sifat rakus harta, ambisius jabatan, serta suka lalai saat mendapatkan fasilitas kenikmatan duniawi. Ya, yang jadi digambarkan dalam hadis semua itu bentuk kekhawatiran Nabi SAW. Karena apa? Sebagian dari umat Rasulullah, yaitu umat Islam. Kita kan bicara Islam ya. Kalau non Muslim ya sudahlah, mereka orang kafir sudahlah, kita tidak bahas. Ini kita hanya bicara intern umat Islam. Dari sekian banyak umat Rasulullah kan ada orang-orang yang rakus jabatan, selalu menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, golongannya ya, tidak mau berbagi dengan semua umat. Ini yang terjadi, baik itu dari kekayaan maupun dari jabatan, fasilitas. Ini sering terjadi begitu. Umat Islam sayang sekali kalau sudah mendapatkan suatu fasilitas yang enak atau juga harta yang kaya yang banyak atau jabatan yang tinggi, biasanya lupa terhadap kepentingan agamanya. Sudah urusan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi ya. Padahal kadang-kadang kita dengar orang non-muslim kalau mendapatkan jabatan di suatu tempat yang strategis, itu seringkali diperuntukkan untuk memperjuangkan agamanya ya. Tapi umat Islam tatkala menjabat suatu tampuk pimpinan tertinggi entah di mana saja, itu seringkali lupa. Yang penting aku, keluargaku, kawan-kawanku, golonganku ya, atau
CS ku ini sudah nyaman, yang lain adalah pekerja, yang lain adalah pembantu, yang lain adalah buruh yang perlu aku gaji. Ya, itu yang terjadi. Kalau misalnya kita umat Islam perlu suatu fasilitas rumah ibadah yang memadai, katanya urusanmu bukan urusanku. Nah, seringkali terjadi begitu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hati yang lapang, diberi hati yang sabar, dan tidak terikat dan rakus dengan harta, tapi kita diberi oleh Allah SWT, hati yang dermawan, sehingga kalau kita memiliki harta sedikit, apalagi banyak, yang kita pikir adalah umat dan umat. Maksudnya adalah pelestarian Islam dan Islam, agar agama Islam ini tetap lestari sampai akhir zaman, dan juga kita mempunyai andil di dalam pelestarian Islam tersebut. Insya Allah akan menjadikan berkah bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu ya kawan, kita cukupkan pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.